Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita masih bisa ada di tempat kita masing-masing dalam keadaan yang baik. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Kita masih bisa beribadah walaupun secara online, tapi kita masih boleh bertemu dan merasakan hadirat Tuhan. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan satu pujian di hadapan Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan buat hidup kita. Semua karena anugerah Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Dia mengasihi hidup kita. Dia memberikan segalanya bagi kita. Betapa besar kasih anugerah, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah,
kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Walaupun secara fisik kami berjauhan satu dengan yang lain, tetapi kami merasa dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di tengah kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau mengasihi kami, Engkau memperdulikan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama mau menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau melakukan semua hal dengan waktu kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami secara online ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan itu sangat baik buat kita. Tidak pernah Dia tinggalkan kita. Sekalipun situasi dan kondisi di sekitar kita sangat mencemaskan, tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita masih punya sandaran, yaitu Tuhan yang kita percaya, itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Mari kita akan menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan tahta Tuhan, dengan menyadari kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu sungguh-sungguh kemurahan Tuhan buat kita. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu.
anugerah-Mu Tuhan. Kami ada hari ini itu anugerah-Mu. Kami masih bisa bernafas itu anugerah-Mu Tuhan. Kami masih bisa menikmati Engkau ada itu anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Mari berfirmanlah di tengah kami Tuhan. Berkata-katalah, sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dan biarlah telinga dan hati kami menangkap setiap kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan setiap kami yang mendengar. Sehingga sungguh firman-Mu tidak akan jatuh di tempat yang tidak layak Tuhan. Tetapi firman-Mu jatuh di tempat yang paling baik dalam hati kami dan bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Ya, saat ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh terus memimpin dan menyertai kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami boleh bersyukur ada kesempatan bagi kami lagi di minggu ini Tuhan, untuk boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau menyelidiki setiap hati kami masing-masing. Kami membuka hati kami di hadapan Tuhan, supaya Tuhan melawat kami hari ini Tuhan melalui firman-Mu bagi kami. Berkati kami semua ya Tuhan yang hadir, yang mendengarkan kebenaran-Mu ini Tuhan. Kami rindu supaya tidak seorang pun dari antara kami yang terlewatkan dari berkat kebenaran-Mu. Tapi kami rindu semua boleh diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Untuk kami boleh mengerti, memahami, dan mengerjakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sehingga kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan bagi kami. Dan juga kami semakin mengerti, menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan yang sudah memberkati hamba-Mu, itu boleh hamba bagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di minggu ini, yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Demikian firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perenungan kita saat ini, saya mengambil satu tema bagi kita untuk kita belajar dari kebenaran ini, berbicara tentang bertekun dalam perlombaan iman. Bertekun dalam perlombaan iman. Bapak Ibu Saudara,
dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang kita sudah baca tadi, kehidupan Kristen itu disamakan dengan sebuah perlombaan. Nah, ada sebuah cerita tentang seorang pelari maraton yang namanya John Stephen Akhwari yang berasal dari Tanzania. Saat itu dia mengikuti perlombaan pada Olimpiade tahun 1968 di Meksiko. Nah Pak Ibu, pada saat dia berlari mengikuti lomba, dia mengalami kecelakaan pada kakinya. Dan hal ini menyebabkan dia mengalami kesulitan untuk berlari. Namun dia tetap berlari. Dan setelah semua pelari mencapai garis finish, dia baru sampai di garis itu 1 jam kemudian. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, dan juga pada saat itu ketika wartawan bertanya kepada dia, mengapa engkau tidak berhenti saja dalam kondisi kaki yang cedera seperti ini? Kenapa kamu tidak keluar saja dari lomba ini? Karena kamu sudah sakit kakinya, gitu ya, tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan. Tapi yang mengagumkan jawab Akhwari ini, ya, negara saya Tanzania mengirim saya ke perlombaan ini bukan hanya untuk memulai perlombaan, tapi dia katakan juga untuk menyelesaikan perlombaan ini. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Dia katakan Tanzania mengirim saya ke sini bukan hanya memulai perlombaan, tetapi harus sampai menyelesaikan perlombaan ini. Nah, dari ilustrasi ini kita sebagai orang Kristen juga dipanggil untuk tidak hanya memulai perlombaan, tetapi juga harus menyelesaikan perlombaan itu, yaitulah perlombaan iman. Nah, perlombaan di sini Bapak Ibu, itu juga bisa berbicara tentang namanya pergumulan, perjuangan dalam hidup kita manusia. Dan untuk dapat menyelesaikan perlombaan ini, tentunya kita harus bertekun di dalamnya. Tadi ayat 1C dikatakan di situ ya. Nah, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kamu. Tekun di sini artinya Bapak Ibu bertahan, berjuang, niat tidak mau menyerah, fokus, memacu diri untuk terus maju dalam mengikuti jalan yang sudah Allah sediakan, yang sudah Allah tetapkan bagi kita, di depan kita untuk kita jalani dan hadapi. Nah, seorang pemain tenis terkenal juga Bapak Ibu yang bernama Pete Sampras, dia mengatakan bahwa sebelum makan pagi, dia harus pukul bola dulu sebanyak 1000 kali pukulan. Baru setelah itu dia diizinkan oleh ayahnya untuk sarapan pagi. Nah, ini merupakan bagian dari ketekunan dalam berlomba. Karena itulah Bapak Ibu, kita perlu memiliki sifat ketekunan dalam perlombaan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita jalani dalam hidup kita. Dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah pergumulan, kita memerlukan sikap yang tekun. Dan yang sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita supaya kita bisa tetap bertekun dalam perlombaan iman yang kita jalani saat ini, dalam setiap perjuangan, dalam setiap pergumulan yang kita alami tiap-tiap hari. Nah, yang pertama Bapak Ibu dari kebenaran ini, cara yang pertama supaya kita bisa tetap bertekun di dalam perlombaan iman yang kita hadapi, dalam perjuangan, pergumulan yang sedang kita jalani, adalah yang pertama itu adalah meneladani pola hidup para tokoh iman yang sebelumnya, ya. Di sini jelas di dalam ayat yang ke-12 ini, pasal 12 ayat 1 ini dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Karena itu, ayat ini diawali dengan kata karena itu. Ini merupakan satu penekanan di mana penulis Ibrani ini melakukan peralihan fokus perhatian dari para tokoh iman yang sebelumnya. Nanti kita baca di pasal yang ke-11 yang berbicara di sana tentang iman Henok,
berbicara tentang iman Abraham, berbicara tentang iman Musa dan lain-lainnya itu, sekarang beralih kepada orang-orang percaya dalam perjanjian baru, yaitulah kita. Ya. Itulah yang disebutkan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 ini. Jadi sekarang fokusnya kita, Bapak Ibu, ya. Istilah banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita ini itu menunjuk kepada sekelompok orang, ya, yaitulah para tokoh iman yang sudah mendahului kita, yang sudah menyaksikan, yaitu bagaimana sikap mereka yang menunjukkan betapa mereka sangat percaya kepada Allah, sehingga pada akhirnya mereka menang dalam perlombaan iman yang disediakan Allah bagi mereka. Bagaimana mereka tekun di dalam iman mereka kepada Kristus. Ya. Melihat ayat ini bukan sebagai ajaran bagi kita Bapak Ibu bahwa kata melihat di sini mereka melihat kita dari atas, bukan ya. Tapi di sini kita harus melihat kepada kehidupan kesetiaan mereka sebagai satu contoh untuk diikuti dalam perlombaan iman kita. Nah, salah satu penulis terkenal Leon Morris menjelaskan bahwa perlombaan yang dimaksudkan di sini itu seperti lari estafet, ya. Itu Alkitab Yunani menerjemahkan itu lari estafet, kalau dalam bahasa Inggris lari, tapi dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan lomba, ya. Jadi pelari-pelari yang lain yang telah menyelesaikan estafet mereka lalu diteruskan sekarang kepada kita. Seperti dalam lari estafet, tongkat itu diberikan kepada kita. Mereka yang telah mendahului kita itulah para tokoh-tokoh iman yang sebelumnya itu yang mereka sudah menang. Sekarang giliran kita yang harus mesti berlari, mesti tekun, mesti meneladani pola hidup mereka. Ya. Dan di dalam perlombaan iman itu Bapak Ibu, dan juga dalam meraih mahkota abadi, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mengiring kita, akan memampukan kita untuk selalu bertekun. Hal ini kita dapat lihat dari perjalanan orang-orang kudus ini, dari perjalanan para tokoh iman ini. Yang saya katakan tadi di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Mereka di sana terus bertekun, baik di dalam ketaatan mereka, di dalam kepercayaan mereka, di tengah pergumulan, di tengah ujian yang sangat besar sekalipun. Karena itu supaya kita bisa tetap bertekun dalam perlombaan iman kita kepada Tuhan, atau di dalam menghadapi segala pergumulan perjuangan hidup kita, mari kita meneladani hidup para tokoh iman yang sebelumnya itu. Ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari mereka. Yang pertama kita lihat Bapak Ibu, pola hidup Nuh. Kalau kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 9, yang kita bisa belajar dari Nuh, dikatakan Nuh itu bergaul erat dengan Allah. Jadi kalau kita bisa tetap bertekun di dalam perjuangan kita, di dalam perlombaan iman kita, dalam pergumulan kita, kita harus hidup bergaul dengan Allah. Yang kedua dikatakan Bapak Ibu, Nuh itu seorang yang benar, hidupnya benar, ya. Kemudian dikatakan juga Nuh itu adalah seorang yang tidak bercela. Nuh itu mempertahankan kesalehannya di tengah-tengah bobroknya sifat manusia pada saat itu. Dia berani tampil beda. Sehingga kita melihat Nuh itu diselamatkan oleh Tuhan. Saya pikir bukan suatu tantangan, bukan tidak suatu tantangan bagi Nuh ya, di tengah-tengah keadaan sifat orang pada saat itu. Tetapi dia tetap mau hidup tidak bercela. Kemudian pola hidup Abraham yang bisa kita meneladani para tokoh iman. Abraham itu seorang yang beriman dan taat. Itu jelas ya. Bahkan dikatakan Abraham itu adalah bapa segala orang beriman. Ya. Dia taat kepada panggilan Tuhan dengan meninggalkan kenyamanannya bersama keluarganya yang kaya. Ya. Kepercayaannya kepada janji Tuhan walaupun itu kelihatan mustahil. Kita lihat ya, usia berapa Abraham baru mendapatkan Ishak. Tapi dia tetap percaya. Bahkan ketaatannya terhadap ujian ketika Ishak diminta untuk dipersembahkan. Tapi mereka bisa tetap tekun sehingga mereka bisa tetap mengakhiri hidup mereka dengan baik.
Kemudian kita melihat juga pola hidup Ayub, ya. Ayub itu dikatakan dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dan juga di Ayub pasal 2 ayat 3 dikatakan Ayub itu seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut Tuhan, seorang yang menjauhkan dirinya dari kejahatan, seorang yang tetap tekun dalam kesalehannya sekalipun pergumulannya cukup besar. Ya, saya pikir Bapak Ibu, Ayub itu sungguh luar biasa pergumulannya, ya. Dari hartanya habis semua, ya. Kemudian anak-anaknya meninggal semua, istrinya lagi mengutuki, ya. Artinya pergumulan dia luar biasa. Dan kita melihat di sini ketekunan, ketabahan, kesabaran mereka Bapak Ibu dalam menjalani apa yang Tuhan sediakan bagi mereka, untuk mereka jalani, untuk mereka hadapi, tapi membuat mereka itu menang. Bahkan dikatakan mereka semua adalah finishing well. Karena itu yang pertama Pak Ibu, mari kita meneladani pola hidup para tokoh pahlawan iman ini, ya. Sehingga kita bisa tetap mampu bertekun di dalam perjuangan, dalam pergumulan, dalam perlombaan iman kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Ayat 1b. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Istilah menanggalkan di sini Bapak Ibu artinya itu membuang jauh-jauh atau mengesampingkan jauh-jauh. Dan yang dimaksud di sini dengan beban itu adalah segala sesuatu, semua yang mengikat kita, yang memberatkan kita, hingga membuat kita sulit untuk bertumbuh, sulit untuk melangkah maju. Sebetulnya Bapak Ibu, sebuah beban itu bukanlah dosa. Meski pada titik tertentu beban itu bisa berubah menjadi dosa. Beban itu bisa berupa hobi atau kesenangan yang terlalu mengikat kita. Rasa trauma, kegagalan, kemalasan, persoalan dalam keluarga, rumah tangga, ya. Kemudian tekanan-tekanan dalam pekerjaan, stres dan lain-lainnya itu bisa berupa beban. Tapi kepada satu titik tertentu itu bisa menjadi dosa bagi kita kalau kita tidak segera menanggalkan itu. Kita tidak segera membuang itu jauh-jauh dari hidup kita. Kemudian berbicara tentang dosa. Dosa itu adalah segala sesuatu yang menyimpang dari ketetapan Allah, dari tujuan Allah bagi kita. Dan di dalam perjanjian lama, dosa itu lebih banyak dikaitkan kepada ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Atau di dalam perjanjian baru dikatakan dosa itu hamartia. Itu yang menuju kepada sifat atau kondisi yang melawan kebenaran. Karena itu dikatakan di sini kalau kita mau bertekun di dalam perlombaan iman kita, di dalam pergumulan atau perjuangan kita harus menanggalkan semua ini. Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, yang melekat, yang menempel pada diri kita, yang menguasai kita, yang menjerat kita. Karena dikatakan beban dan dosa itu digambarkan sebagai perangkap yang bisa menangkap orang yang sedang berlomba. Dan kita harus ingat Bapak Ibu bahwa orang yang berlomba tidak akan menang kalau mereka membawa beban atau barang di dalam perlombaan. Kalau kita melihat seorang pelari, ya, tidak ada beban yang dia bawa ketika berlari. Bahkan kita melihat pakaiannya saja, mereka memakai pakaian yang sesimpel mungkin supaya bisa gampang untuk berlari. Ya. Baik juga itu kalau hatinya juga penuh dengan beban, tidak sukacita dan lainnya, ada satu dosa akar pahit mungkin dalam hatinya, itu juga bisa mempengaruhi fokus dia untuk tetap bisa berlari dengan kuat, ya, dengan tenang, kan gitu. Karena itu menanggalkan semua beban itu di dalam diri kita, ya, menanggalkan semua dosa itu sangat penting dan itu sangat menentukan kita, membuat kita untuk bisa mampu bertekun di dalam perlombaan iman kita.
Firman Tuhan katakan Bapak Ibu, ketika kita melepaskan semua itu, beban dan dosa itu di kaki Yesus, Dia akan menggantikan semua itu dengan kelegaan dan pengampunan bagi kita. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 juga dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Alkitab memakai perlombaan itu Bapak Ibu untuk memberikan kepada kita satu pengajaran. Karena di dalam perlombaan itu ada prinsip-prinsip yang harus kita penuhi agar bisa mencapai satu kemenangan. Dan salah satunya itu adalah menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, menghalangi kita untuk tidak bisa bertekun di dalam perlombaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita belajar menerapkannya ini di dalam kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu. Kita harus ingat bahwa orang yang berlomba tidak akan menang kecuali mereka berlomba dengan tekun. Karena itu di dalam surat ini ada beberapa kali dikemukakan tentang tema ketekunan. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa penekanan di sini, ketekunan itu merupakan satu penekanan yang sangat penting bagi kita. Mari kita tanggalkan itu. Kebiasaan yang mengikat kita. Mungkin kita pernah merasa trauma, pernah menjadi gagal, persoalan dalam keluarga, tekanan dalam pekerjaan, stres dan yang lainnya itu. Kita harus tanggalkan semua itu. Kita buang itu jauh-jauh. Dan segala dosa yang ada dalam diri kita. Mungkin itu ada akar pahit, tidak bisa mengampuni, dan yang lainnya itu. Ada iri hati, perselisihan dan yang lainnya itu. Mari kita tanggalkan semua itu. Mari kita buang semuanya itu. Sehingga kita akan mampu bertekun di dalam perlombaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, cara kita bagaimana supaya kita mampu bertekun di dalam perlombaan iman, di dalam pergumulan, di dalam perjuangan yang sedang kita jalani saat ini. Yang terakhir itu dikatakan, kita harus memusatkan hati dan pikiran kita kepada Kristus dan belajar meneladani Kristus. Dalam ayat 2 dikatakan di sini Bapak Ibu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus artinya Bapak Ibu, kita harus terus-menerus menjadikan Yesus sebagai teladan dan sebagai sumber pembuat semangat hati bagi kita. Kita harus memandang kepada Kristus untuk mendapatkan pengarahan, untuk mendapatkan pertolongan dan juga perkenanan dalam semua pergumulan dan perjuangan kita. Mata yang tertuju kepada Kristus artinya juga kita harus mengingat Dia, banyak merenungkan tentang dirinya dan menerapkan apa yang telah dilakukan Kristus kepada kita. Kita harus membandingkan Bapak Ibu, bagaimana penderitaan Kristus dengan penderitaan atau pergumulan yang kita alami. Dengan demikian kita akan mendapati bahwa penderitaan Kristus itu jauh melebihi penderitaan kita, baik di dalam hakikatnya maupun di dalam kadarnya. Demikian pula tentang kesabarannya, jauh melebihi kesabaran kita. Sehingga hal inilah yang menjadi pola yang sempurna yang dapat kita teladani dalam hidup kita. Karena itu dikatakan di sini, mata yang tertuju kepada Yesus itu adalah sebuah acuan kepada teladan yang tertinggi yang tersedia bagi kita. Kalau kita memandang kepada manusia, Bapak Ibu, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita memandang kepada Yesus, kita akan mengalami satu transformasi, perubahan yang luar biasa di dalam hidup kita. Apa yang sudah dilakukan Kristus bagi kita, sehingga Dia bisa menjadi teladan yang sempurna bagi kita, Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan di sini, Dia memimpin kita kepada kesempurnaan,
Ayatnya yang berikutnya tadi dikatakan itu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi yang dilakukan Yesus bagi kita itu, dia telah memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Artinya Bapak Ibu, Yesuslah yang memulai, Yesuslah yang mengawali, karena dialah yang menjadi sumber sehingga kita percaya dan beriman kepada Allah. Yesus pula yang akan menyempurnakan dan menggenapi iman kita itu, sehingga iman kita itu menjadi dewasa pada akhirnya. Jadi kalau kita bisa beriman kepada Kristus, itu bukan karena kekuatan kita, kecakapan kita Bapak Ibu. Itu karena Tuhan Yesus yang mengaruniakan. Maka dikatakan dia juga yang akan menyempurnakan iman itu dalam diri kita, sehingga membuat kita nanti pada akhirnya akan menjadi dewasa secara rohani. Dengan kata lain Bapak Ibu, iman kita adalah iman yang dikaruniakan sehingga kita bisa percaya dengan sungguh kepada Tuhan, yang akan terus mengiring kita, menuntun kita, memelihara kita sampai akhirnya. Dia adalah pencipta iman kita, yang memulai iman kita, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Makanya dikatakan Bapak Ibu dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu berasal dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh Yesus sehingga bisa menjadi teladan yang sempurna bagi kita, dia tekun. Dikatakan di sini, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa. Tekun memikul salib. Ia mengabaikan kehinaan. Arti secara harfiahnya ini sebenarnya Bapak Ibu, diartikan itu adalah dia mengabaikan kehinaan. Itu artinya dia menganggap itu tidak ada. Menganggap hal itu tidak memalukan. Karena menurut pandangan orang pada masa itu, mati dengan digantung di salib itu adalah sangat hina dan memalukan. Tetapi Yesus menganggap itu tidak berarti. Bagi Yesus itu dia tidak berpikir demikian, tidak berpikir itu memalukan apa yang dia lakukan. Bahkan dia tidak putus asa sekalipun Yesus itu harus mati di kayu salib. Karena apa? Karena Yesus membawa keselamatan bagi semua orang berdosa. Yesus membawa penebusan bagi setiap manusia berdosa, termasuk bagi kita. Dan tujuan ketekunan Yesus itu, apa yang dilakukan oleh Yesus itu, membuat kita tujuannya di sini katakan Bapak Ibu, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Penulis di sini ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita akan menghadapi kesulitan, kita akan menghadapi penderitaan, pergumulan, seperti yang dialami oleh Yesus Tuhan kita. Tetapi jika kita bertahan meneladani apa yang Yesus sudah kerjakan, bertekun dan percaya kepada Allah, maka kita akan ikut mengalami sukacita dari kemenangan Kristus. Ketika kita meneladani ketekunan Yesus ini, maka kita akan kuat dalam menghadapi setiap perlombaan, setiap perjuangan, setiap pergumulan yang sedang kita jalani atau hadapi saat ini. Kita melihat contoh tentang sikap tekun Yesus yang penuh dengan kesabaran, yang harus diikuti oleh setiap orang percaya. Ketekunan Kristus ini yang penuh dengan kesabaran itu membuat kita bisa belajar meneladani hal itu sehingga kita bisa tetap tekun, kuat di dalam perlombaan atau pergumulan kita. Dan dikatakan di dalam kedudukan ini sukacitanya sempurna. Dan di dalam demikian pula sukacita kita akan sempurna pada saat kita berada di hadapan Allah. Di sebelah kanan tahta Allah, Kristus melaksanakan semua fungsinya sebagai pemimpin, sebagai imam besar, sebagai hakim. Namun dia memperoleh kedudukan tersebut melalui penderitaan ketekunan, yaitulah jalan salib.
Jadi ketika kita akan mengalami kemenangan, maka kita harus belajar dari apa yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, ketekunannya, ya, kesabarannya, tidak putus asa, sehingga membuat kita boleh akan menang, bahkan finishing well di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, setiap kemurnian iman kita, kesejahteraan kita ini sebetulnya semuanya bersumber kepada Kristus. Yesus Kristus itu adalah sumber segala yang baik yang boleh kita miliki. Oleh karena itu, kita atau setiap orang harus menyadari pentingnya Yesus dalam hidupnya dan bagaimana pentingnya bergantung kepada Yesus. Yesus itu lebih berharga dari apapun. Dia lebih berharga dari uang, dari kesenangan kita, dari keuntungan kita, dari nyawa kita sekalipun. Karena dia sudah memulai yang baik bagi kita, maka dia akan menuntun kita untuk mengakhiri dengan baik pula. Jadi Yesus Kristus itu adalah segala-galanya bagi kita. Itulah arah pandang kita. Karena segala sesuatu, semua yang baik berasal daripada Dia. Dengan demikian memandang kepada Yesus, kita akan memperoleh kekuatan dan kemenangan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dari bagian firman Tuhan ini untuk terus tekun dalam perlombaan iman kita, dalam perjuangan, dalam pergumulan yang kita hadapi saat ini. Dengan kita meneladani pola hidup para tokoh iman yang terdahulu, bagaimana hidup mereka yang bergaul erat dengan Tuhan, hidup benar, ya, tidak kompromi dengan dosa, ya. Bahkan mereka tetap setia, taat, percaya kepada janji Allah, sekalipun dengan ujian yang sangat besar. Ya. Kemudian mari kita melihat atau dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Ya. Kemudian mari kita di dalam hidup kita ini juga, ya, memusatkan seluruh hidup kita hanya kepada Kristus. Dan juga mari kita menanggalkan segala beban dan dosa dalam diri kita, sehingga kita mampu menang di dalam setiap perjuangan dan pergumulan yang kita alami saat ini. Kasih karunia Tuhan besar bagi kita Bapak Ibu. Kasih-Nya tiada terukur bagi kita. Dia sudah mati bagi kita. Dia memberikan segalanya bagi kita. Karena itu kita yakin dan percaya. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, apapun yang menjadi perjuangan kita, kerinduan kita pada saat ini, ketika kita tak fokus kepada Allah, dengan mata yang tertuju, memusatkan hati pikiran kita, maka Dia akan bertindak atas hidup kita. Kita akan menyanyikan pujian tak terukur kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Betapa besar kasih-Mu yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Sehingga Engkaulah satu-satunya yang menjadi teladan yang sempurna bagi kami. Kami tahu dalam hidup kami ini adalah sebuah perlombaan, perjuangan, penuh dengan pergumulan. Tetapi Engkau sudah memberikan teladan bagi kami bahwa Engkau tekun dalam menjalaninya. Sehingga mencapai satu kemenangan, dan kemenangan itu kami akan ambil bagian ketika kami tetap percaya kepadamu. Tetap fokus kepada Tuhan. Bahkan meneladani para pahlawan iman yang sebelumnya di dalam kehidupan kami. Yang sudah banyak kami lihat dan memberkati kami. Bahkan juga kami mau belajar menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi seluruh kehidupan. Yang membuat kami sulit untuk berlari. Sulit untuk maju secara rohani. Sulit untuk bertumbuh, Tuhan. Kami mau tanggalkan semuanya itu. Dan juga kami rindu tetap melihat kepada Kristus. Dengan memusatkan hati, pikiran, dan tubuh jiwa roh kami hanya kepadamu, Tuhan. Maka kami rindu, Tuhan, dengan kuasa-Mu kami akan menang di dalam setiap perlombaan yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan tetapkan bagi setiap kami untuk kami jalani. Hamba-Mu berhenti sampai di sini, Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus terus menerjemahkan kebenaran ini di dalam hati setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran ini. Ini doa kami, Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita telah mendengar firman Tuhan dan kita bersyukur, saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saudara-saudara, mari kita mengambil roti dan kita pegang di tangan kanan kita masing-masing. Dan sebelum kita makan, minum roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mari sekali lagi tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa, yang indah. Engkau hadir di tempat dimanapun kami berada. Kami mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus. Biarlah setiap kami yang makan, minum tubuh dan darah Yesus, kami beroleh kasih karunia Allah, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan, dan dimanapun kami berada, yang sakit kami disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat perjamuan kudus pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita siapkan roti di tangan kanan kita, angkatlah roti lebih tinggi dari kepala saudara untuk menghormatinya, sambil kita mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur pada pagi hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Kalau saudara percaya, katakan amin. Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan kita masing-masing, sambil kita mendengarkan perkataan firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita mengucap syukur
pada pagi hari ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Kalau saudara percaya, katakan amin. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami makan dan minum. Tuhan, terima kasih untuk roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Kami bersyukur untuk persekutuan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Sesuai dengan firman Tuhan, kami yang bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kami dipersatukan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa dimanapun jemaat-Mu berada pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya tangan kasih-Mu menjangkau dan menjamah mereka semuanya. Sehingga ketika kami mengikuti dengan segenap hati kami, oh Tuhan, di tempat kami masing-masing, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Dan ada tanda-tanda heran, mujizat Tuhan kerjakan di rumah kami masing-masing. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan ada sedikit pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, yaitu bahwa saudara, memang kita kembali menyelenggarakan kebaktian secara online dan 3 minggu berturut-turut sejak hari ini. Ya, ini adalah kebaktian minggu yang pertama kita online, minggu depan kedua, minggu ketiga nanti adalah tetap online, dan setelah itu kita akan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya, apakah online atau kita mengadakan secara onsite di gereja. Kita akan lihat perkembangan dan kita akan memperhatikan apa yang menjadi arahan dari pemerintah. Kita berdoa supaya bangsa Indonesia dapat segera mengatasi krisis pandemi corona yang sedang berlangsung hari ini. Saya berdoa saudara-saudara semua, seluruh jemaat juga terlindungi dari paparan virus corona ini. Karena itu kita pun juga harus terus menjaga kesehatan, rajin untuk mencuci tangan dimanapun kita berada, memakai masker, menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, menghindari kerumunan. Saudara-saudara, memang Tuhan ingin memberkati kita, ingin kita sehat, tapi dari pihak kita pun kita harus ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk menjaga diri kita. Saudara-saudara, saya rindukan kita semua sepanjang minggu ini tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, tiap pagi mari cari hadirat Tuhan. Tiap pagi ambil kesempatan untuk bersaat teduh, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menikmati kehadiran Tuhan. Meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah roti hidup yang memberikan kehidupan bagi kerohanian kita masing-masing. Saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan siapkan hati dan menaikkan pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, terima kasih untuk kebaktian yang diberkati. Kami percaya biarpun kami berbakti kepada Tuhan secara online, namun Engkau Allah yang maha hadir. Dimanapun kami berada, ketika hati kami tertuju kepada Tuhan, hati kami terbuka untuk firman Tuhan dan kehadiran Tuhan, Engkau hadir, Engkau menjamah kami, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan berkat-berkat-Mu bagi setiap kami. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan. Kami rindukan kiranya campur tangan Tuhan nyata atas negeri ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah sehingga bangsa Indonesia boleh segera keluar dari pandemi ini, Tuhan. Kami rindukan hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan untuk para pemimpin negeri ini, Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah rakyat negeri ini, agar mereka pun juga secara proaktif menjaga diri mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami rindu bangsa ini segera keluar dari krisis yang ada ini. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada mereka. Tuhan, mari lawatlah mereka. Mari kiranya Engkau melindungi mereka semuanya, keluarga kami masing-masing, anak-anak kami dimanapun mereka berada, keluarga kami dimanapun mereka berada, di dalam kota, di luar negeri sekalipun. Tuhan, kiranya Engkau yang akan membungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan sepanjang minggu ini dalam pimpinan Tuhan. Kami rindu sepanjang minggu ini, kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan, rahmat, serta anugerah dari Allah Bapa kita di surga. Kasih sayang Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya karunia Allah ini akan turun dengan berlimpah-limpah atas kehidupan semua saudara, memberkati langkah-langkah kakimu ketika engkau keluar atau masuk, memberkati buah kandunganmu, hewan ternakmu, sawah ladangmu, tempat adonanmu, apapun yang dibuat oleh tanganmu, diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan, dan biar semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terima segala berkat Tuhan dengan iman pada pagi hari ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya berkata amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.